Anak-anak kami di kelas 11 IPA Metodis 5, jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar dan latihan bagaimana mencari nilai optimum berupa nilai maksimum atau minimum dari program linear, di mana ada di sana nanti fungsi tujuan dan kendala. Nah, cara menyelesaikannya kemarin kita menggunakan grafik, kemudian kita mencari titik pojok atau titik ekstrimnya. Kemudian titik-titik tersebut kita uji ke fungsi tujuan atau fungsi sasarannya. Mana yang maksimum atau minimum, itulah yang menjadi jawabannya nanti. Kali ini kita akan masih belajar tentang hal tersebut, tetapi kita belajar berupa soal cerita. Artinya nanti soal-soal yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari yang kita sebut dengan istilah kontekstual, dan kemudian nanti kita terjemahkan soal-soal cerita tersebut dalam model matematika, model program linearnya. Jadi kemudian nanti kita menyelesaikannya seperti pada pertemuan sebelumnya. Saya minta semua buka buku halaman 78 supaya saya tidak capek menulis soalnya, dan kemudian nanti yang nampak di layar adalah kertas putih coretan-coretan, dan kamu sembari melihat soal di halaman 78 nomor 9 dulu. Nah, saya baca sebentar, bisa kamu lihat di layar. Pesawat penumpang mempunyai tempat duduk 48 kursi. Nah, di pesawat tersebut hanya tersedia 48 kursi. Nah, kemudian ada dua jenis kelas ketika kita masuk ke pesawat tersebut atau punya rencana membeli tiketnya. Ada kelas utama. Setiap orang yang membeli tiket pada kelas utama boleh membawa bagasi paling banyak 60 kg. Selain itu tidak boleh. Itu peraturannya. Yang kedua, kelas ekonomi hanya boleh membawa bagasi paling banyak 20 kg. Di bawah 20 tentu boleh, tetapi di atas 20 tidak boleh. Nah, kemudian pesawat tersebut hanya bisa membawa bagasi 1440 kg. Lebih dari 1440 kg dianggap tidak layak terbang karena takutnya barangkali akan menghindari yang disebut dengan beban yang berat, resiko nanti akan terjadi. Nah, kemudian harga tiket kelas utama dijual Rp750.000 dan kelas ekonomi Rp600.000. Nah, pihak perusahaan, pihak maskapai akan menyusun sebuah persoalan ini dan akan menyelesaikannya menurut program model linear. Bagaimana mereka akan mendapatkan keuntungan yang maksimum jika kendala-kendala dan keadaan-keadaannya adalah seperti ini. Maka kali ini kita akan membuatnya dalam model matematika program linear. Perhatikan modelnya. Ketika kita ingin membuat model matematikanya, boleh kamu nanti menggunakan tabel atau tidak usah menggunakan tabel pun tidak apa-apa, yang penting modelnya benar. Menggunakan tabel seperti ini, meskipun Pak Barto sih sebenarnya menghindari penggunaan tabel seperti ini, Pak Barto tidak suka, tapi tetap saya akan ajarkan. Jadi dalam hal ini kita misalkan kelas utamanya X. Jadi kan pesawat tadi menggunakan kelas utama dan ekonomi, kemudian kelas ekonominya adalah Y. Oke, kita menggunakan variabel ini, kemudian kita buat dalam kelompok seperti ini, kelas utama X, kelas ekonomi Y. Baik, pesawat tersebut hanya boleh membawa kapasitas ya, jumlah tempat duduk maksud saya. Kelas utama, setiap kelas utama berarti di sini kita taruh 1, 1, artinya apa? Kalau kelas utama, setiap kelas utama
dan kelas ekonomi paling banyak hanya boleh 48 karena jumlah kursi yang tersedia ada 48. Kita buat di sini kata tersedia. Ini boleh kata kursi kita taruh ya. Tersedia 48. Apa artinya ini ya? Artinya apa? Kelas utama X tambah Y paling banyak 48. Berarti karena paling banyak nanti tanda ketidaksamaan yang kita pakai adalah lebih kecil sama dengan. Tidak boleh lagi kamu pakai lebih besar. Karena kalau lebih besar, boleh lebih besar dari 48 tentunya tidak diizinkan penerbangannya. Nah kemudian bagasi, ini kata kursi sih sebenarnya lebih tepat tadi ya. Bagasi untuk setiap penumpang yang kelas utama 60. Artinya nanti 60x. Jadi kalau ada 2 penumpang kelas utama berarti total bagasi maksimumnya adalah 60 kali 2. Nah ini kata-kata 1 dan 60 nanti akan kita kalikan dengan X. Nah kemudian untuk kelas ekonomi 20 setiap penumpang. Kapasitas yang maksimum yang boleh dibawa oleh pesawat bagasinya hanya 1440. Kamu sambil buka buku halaman 78 ya. 1440. Baik. Nah, kemudian inilah bentuk tabelnya. Mari kita buat dalam program linearnya. Kita catat kendala-kendalanya. Sekali lagi kita buat dalam model matematika. Kendalanya apa? Pesawat tersebut hanya dapat menampung 48 penumpang atau kursi yang tersedia hanya 48. Berarti X tambah Y lebih kecil sama dengan 48. Tanda lebih kecil ini kan penting sekali. Boleh di bawah 48 penumpang, boleh. Boleh 50 di atas 48 penumpang, tidak boleh. Makanya tanda ketidaksamaan yang kita pakai lebih kecil sama dengan 48. Apa artinya X tambah Y ini? Kelas utama, penumpang kelas utama tambah ekonomi harus lebih kecil sama dengan 48 jumlahnya. Kendala yang kedua, 60X tambah 20Y juga harus lebih kecil dari 1440. Artinya apa? 60 kali banyak penumpang kelas utama tambah 20 kali banyak penumpang kelas ekonomi, bagasinya mereka semua ini, karena setiap ini kan bagasinya 60 untuk setiap kelas utama, 20 kelas ekonomi, harus lebih kecil sama dengan 1440. Boleh 1440, tetapi 1440 di atasnya yang tidak boleh. Nah kemudian maskapai tersebut tentu harus memiliki penumpang supaya mendapatkan keuntungan, sehingga model yang ketiga yang kita harus buat adalah X dan Y harus lebih besar sama dengan 0. Artinya mereka akan memiliki penumpang. Entahpun nanti mereka tidak memiliki penumpang ekonomi, barangkali bisnisnya ini hanya penumpang kelas utama supaya maksimum atau sebaliknya. Nah, ini adalah model pada kendala ini. Inilah kendalanya. Kemudian perhatikan fungsi tujuannya. Tujuannya disuruh adalah untuk mendapatkan keuntungan maksimum. Berarti fungsi tujuannya maksimumkan keuntungannya Z sama dengan. Nah, setiap kelas utama harganya 750.000 tiketnya ya. 750.000 setiap kelas utama, maka 750.000 X tambah kelas ekonomi harga tiket 600.000 Y. Nah, inilah model matematikanya. Sudah sama modelnya dengan persoalan-persoalan yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kalau modelnya sudah bentuk begini, saya yakin kelas 11 IPA sudah bisa menyelesaikannya. Kemarin bagaimana cara menyelesaikannya? Kita kan kemarin menggunakan metode grafik untuk mencari titik pojok
dan titik ekstrimnya. Nah, sekarang kita tetap menggunakan metode grafik. Langkah pertama apa yang kita lakukan? Kita gambar kendalanya. Ya, mari kita sederhanakan dulu sebentar kendalanya ini. Kita sederhanakan. X tambah Y kecil sama dengan 48, sepertinya masing-masing bisa dibagi 20. 60x dibagi 20 adalah 3x, 20y dibagi 20, y kecil sama dengan 1440 dibagi 20, 72 ya. Oke, x, y besar sama dengan 0. Mari kita gambar modelnya. Baik, garis yang pertama adalah X tambah Y sama dengan 48. X0, Y berapa? 48, 0,48. Saya tidak usah tulis titik potongnya lagi, kata-katanya ya. 11 IPA saya pikir cepat nangkap. Sekarang Y yang 0. X-nya 48, berarti 48,0. Ngerti ya? Kalau kurang ngerti nanti WA Pak Warto. Kenapa sih jadi di sini 48, 48 di sini ya? Jadi jangan nanti didiamkan. Oke, ini gambarnya. Nah, ini gambar X tambah Y sama dengan 48. Di sini masih sama dengan ya. Kemudian gantian lagi X0 Y 72, 0,72 di sini. Kemudian gantian Y yang 0, 3X sama dengan 72. 72 dibagi 3, 24. Oke, di sini 24. Di bawah 48 tentunya. Oke, gambarnya yang ini. Gambar garisnya ini gambar 3X tambah Y sama dengan 72. Kemudian kita arsir, perhatikan. X tambah Y kecil 48 ini, karena lebih kecil, pasti arsirannya ke bawah, ke sini. Gini ya. Kemudian ini juga lebih kecil dari 72, arsirannya ke bawah juga. Ini garis ini ke bawah juga. Di mana mereka ketemu? Mereka ketemu di sini. Di yang saya buat warna merah ini ya. Inilah areanya, area himpunan penyelesaian. Kemudian kita akan mencari titik pojok. Titik pojok ini ada berapa? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti titik pojoknya 0,0. Ini tadi 24,0. Ini 0,48. Salah satunya adalah titik potong antara garis ini dan garis ini. Berarti garis X tambah Y sama dengan 48 dengan 3X tambah Y sama dengan 42. Kita cari dulu titik potongnya sebentar. Di sini saya buat 3X tambah Y sama dengan 72. Ini dan ini ya. X tambah Y sama dengan 48. Kemudian kita lakukan operasi eliminasi atau substitusi, kurangkan. 3X kurang X, 2X, ini habis. 72 kurang 48, 24. Berarti X sama dengan 12 maksud saya. 12, cari Y-nya, Y sama dengan 48, substitusi ke sini ya, 48 kurang 12. 48 kurang 12 adalah 36 ya. 36, berarti titik potongnya X, Y 12,36, sehingga ini adalah 12,36. Sekarang kita substitusi ke fungsi tujuan. Fungsi tujuannya ini 750.000 X tambah 600.000 Y. Berarti Z yang pertama adalah 0,0. Tidak usah kita uji 0,0, masa nanti hasilnya jadi 0. Kemudian ini 24,0, Z 24,0. Itu nanti kita cari. Z yang kedua 0,48 ini ya, titik ekstrimnya tadi 0,48. Kemudian Z yang ketiga adalah titik potongnya tadi 12,36. Mari kita substitusi ke Z sama dengan berapa tadi? 7.500X tambah 600.000 Y.
Z yang pertama 24,0 berarti 750.000 kali 24 tambah 600.000 kali 0 kan 0, hasilnya sama dengan 750 kali 24 18.000, berarti 18 juta. Oke, 18 juta ya. Kemudian kita masuk ke Z yang kedua, berarti 0 tambah 600.000 kali 48. 48 kali 6 288 berarti 28.800.000. Kemudian Z yang ketiga berarti 750.000 kali 12 tambah 600.000 kali 36 sama dengan 750.000 kali 12 adalah 9 juta. Sebenarnya bisa aja sih sebenarnya tadi kita pengali seribunya belakangan ya. Kemudian 600 kali 36 21 juta 600.000. Nah, kemudian kita jumlah 9 juta tambah 21 juta 600.000 adalah 30 juta 600.000. Baik, kesimpulannya paling besar 30 juta 600.000. Apa artinya ini? Nah, pesawat atau maskapai akan mendapatkan keuntungan jika pesawat tersebut menjual tiket kelas utama 12 saja, kelas ekonomi 36. Nah, di luar itu pasti keuntungannya akan lebih kecil karena pendapatannya paling maksimum di 12,36 di kelas utama 12, kelas ekonomi 36. Nah, begitulah persoalan tentang program linear dalam bentuk soal cerita. Kita akan masuk nanti ke soal-soal berikutnya berupa latihan. Jadi satu contoh soal ini saya pikir sudah akan membuat kamu bekerja keras, belajar, tapi saya minta nanti ada komunikasi jika ada soal yang kurang mengerti, membuatnya menjadi sebuah model matematika. Karena waktu untuk satu soal dalam membuat videonya kan terlalu panjang. Oke, jadi nanti soal yang ada nanti kita diskusikan bersama. Selamat belajar, Tuhan memberkati.